Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1941-1945. Pasar Harbor Stock dibuka segera setelah fase lelang panggilan selesai. Data transaksi padat yang tak terhitung jumlahnya disegarkan seperti toren. Banyak sekali hal yang terjadi akhir pekan ini, dan sebagian besar merupakan peristiwa besar di bidang keuangan, sehingga secara langsung mencerminkan harga saham berbagai perusahaan yang terdaftar di Harbor Stock. Fluktuasi harga saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar ini telah berkontribusi pada naik turunnya pasar dan tercermin di layar di depan semua investor. Harbor Stock mulai rendah pada pembukaan pasar pada hari Senin karena dipengaruhi oleh dumping skala besar Fon Group, Atticus Group, dan Hope Group di Harbor City, serta akuisisi Fon Group atas Lyman di Amerika Serikat dan berita bahwa Awam bangkrut pada saat yang bersamaan. Penurunan di seluruh sektor real estate menonjolkan ledakan tiba-tiba di sektor-sektor yang terkait dengan industri karet. Pemerintah Harbor City membuka hambatan masuk bagi industri karet sehingga hampir semua orang bisa masuk ke industri ini. Dengan JW menambahkan bahan bakar ke api, sektor karet telah bangkit bukannya melawan pasar. Dengan celah yang begitu rendah, Half the Harbor Langdon tidak senang, dan Jasper tidak khawatir tentang itu. Meskipun mereka belum bertemu atau berkomunikasi satu sama lain, keduanya yang sudah mulai bertarung dari ujung bumi yang berlawanan sangat jelas bahwa ini baru permulaan. Benar saja, Fon Group adalah yang pertama mengeluarkan pemberitahuan tentang operasi utama perusahaan berdasarkan persyaratan dari Summerland Securities Regulatory Commission. Semua perusahaan yang terdaftar telah menetapkan bahwa mereka harus memberitahu pemegang saham dan masyarakat sesegera mungkin jika mereka menghadapi perubahan operasional yang besar. Hal lainnya adalah merilis laporan keuangan triwulan sebelumnya atau tahun anggaran sebelumnya pada waktu yang ditentukan. Ini semua tunduk pada audit. Komisi Pengaturan Sekuritas juga menggunakan persyaratan kaku ini untuk mengatur operasi normal perusahaan yang terdaftar. Meski hanya dibeli minimal 100 saham, mereka tetap pemegang saham emiten di mata hukum dan berhak tahu. Hanya saja laporan-laporan tersebut memiliki masa rilis yang sangat lama, dan laporan yang dirilis oleh Fon Group kali ini tidak ada peringatan apapun. Namun, di mata orang dalam, itu cukup masuk akal. Ketika para investor membuka laporan ini, mereka semua tercengang. Laporan Fon Group hanya berjarak 6 bulan dari laporan terakhir, tetapi dalam 6 bulan ini, laba perusahaan telah berubah dari 8,7 miliar Harbor dolar menjadi kerugian 38,9 miliar Harbor dolar, yang setara dengan akumulasi selama 6 bulan. Seiring waktu, Fon Group kehilangan hampir 40 miliar Harbor dolar. Fon Group kehilangan 40 miliar Harbor dolar dalam 6 bulan, dengan kerugian bulanan rata-rata 6,666 miliar Harbor dolar dan kerugian harian 222 juta Harbor dolar. Sepotong berita ini menyebar ke seluruh Harbor City secara instan, seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Half the Harbor Langdon akhirnya bertemu Waterloo-nya dan kerugian besar dari akuisisi Awam yang gagal menghancurkan impian legenda bisnis ini di New York dalam semalam. Half the Harbor Langdon turun dari altar. Fon Group, yang telah menguntungkan selama 10 tahun berturut-turut, memecahkan rekor kerugian terbesar untuk perusahaan yang terdaftar di Harbor City. Serangkaian berita seperti tangan tak terlihat yang dengan erat merengkuh hati investor Harbor Stock yang rapuh. Kepanikan mulai menyebar dan harga saham Fon Group segera jatuh. Di lingkaran ibu kota, tidak ada yang percaya pada mitos tak terkalahkan. Jika perusahaan berkinerja baik dan harga saham bisa naik, Anda akan menjadi dewa semua orang, tetapi begitu investasi Anda gagal dan harga saham turun, kelompok orang percaya inilah yang akan mengirim Anda langsung ke neraka. Namun, Fon Group diikuti oleh laporan keuangan Hope Group dan Atticus Group. Dipengaruhi oleh arus kas perusahaan yang ketat, Hope Group berkonsentrasi pada penjualan sejumlah besar properti di Harbor City. Pada saat yang sama, investasi di daratan terhenti pada tahap negosiasi, dan miliaran Harbor dolar dapat hilang. Dipengaruhi oleh pertumbuhan biaya industri dan kerugian pengembangan lintas industri perusahaan, Atticus Group mengumumkan bahwa perkiraan kerugiannya untuk kuartal ini melebihi 10 miliar. Apakah itu Fon Group, Hope Group, atau Atticus Group, mereka semua adalah perusahaan besar yang terdaftar di Harbor Stock. Oleh karena itu, mereka dapat mempengaruhi pasar sampai batas tertentu. Ketika ketiga perusahaan mengumumkan bahwa kerugian besar mereka tidak dapat diubah, kepanikan menyebar dengan cepat ke seluruh pasar. Perwujudan dan reaksi paling langsung dari semua ini adalah Harbor Stocks langsung jatuh setelah pasar dibuka rendah. Pada saat ini, konferensi pers Wendy telah berakhir. Pada saat yang sama, rencana Ocean City Nine Dragon Corporation dan JW Company yang baru telah diumumkan ke publik, dan JW Company telah melakukan serangkaian investasi di Harbor City. Dengan bantuan Laws and the Boyles, semua berita mulai berdampak di seluruh Harbor City. Hal pertama yang menanggung beban terberat dari pengungkapan ini adalah bahwa harga saham Nine Dragon Corporation meroket.
Reksadana di pasar modal memiliki naluri untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Ketika beberapa sektor penting jatuh dan saham-saham aneh melonjak melawan pasar, dana yang tersebar dan melarikan diri tampaknya telah menemukan tempat berlindung yang mereka semua mengaliri tanpa berpikir. Konsekuensi dari ini adalah dengan Nine Dragon Corporation yang memimpin, semua perusahaan induk yang terkait dengan raksasa tua seperti Boyle dan hukum mulai bangkit dengan liar. Pasar saham dibagi menjadi dua kubu yang berbeda, dengan satu sisi memimpin penurunan sementara sisi lain naik dengan panik. Apa yang tersembunyi di balik situasi keuangan yang rumit adalah permainan modal yang bergejolak. Situasi saat ini di Harbor Stocks rumit, tetapi tren penurunan secara keseluruhan sudah mulai muncul. Seperti yang diharapkan, JW tidak bisa menyelamatkan Harbor Stocks. Di New York, Fabian melihat ke pasar dan menarik napas lega. Dibuka di 894,2 poin, dan sekarang turun menjadi 8.880 poin. Itu masih perlahan turun menuju titik support 8.850 poin. Fabian tampak bersemangat ketika dia berkata, kami akan mengalahkan Harbor Stocks menjadi 7.600 dan mundur. Sesuai dengan proporsi modal yang kita investasikan, begitu mencapai 7.600 poin, maka pendapatan kita akan berlipat ganda. Pada saat itu, kami akan mengambil uangnya dan pergi terlepas dari kekacauan di Harbor Stocks. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Kaiden mengernyitkan alisnya erat-erat dan berkata, dari apa yang aku ketahui tentang Jasper, dia tidak akan menyerah begitu saja. Apalagi yang bisa dia lakukan? Apakah Anda pikir dia akan mendukung Harbor Stocks sendirian? Berhentilah bermimpi, Fabian mencibir. Dan saat ini, di Norritus City, Bas mengetuk pintu kantor Jasper sebelum membukanya. Pak, lain, pasar asare domestik akan dibuka dalam 15 menit. Jasper mengangguk, bangkit, dan berkata, ayo pergi dan fokus pada pasar domestik. Saat Jasper bangun, JW Company cabang Harbor City yang baru saja didirikan membuat pengumuman yang mengharukan. Menanggapi fakta bahwa Von Group, Hop Group, dan Atticus Group secara kolektif menjual properti Harbor City karena kesulitan arus kas, JW Company telah mengirimkan nota diplomatik kepada ketiga perusahaan tersebut dan menyatakan kesediaan kami untuk mengakuisisi properti yang dijual oleh ketiganya. Perusahaan secara keseluruhan pada penilaian sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Jika diperlukan, JW Company bersedia memberikan pinjaman tanpa bunga tidak kurang dari 10 miliar Harbor dolar kepada ketiga perusahaan tersebut. Di akhir pengumuman, ada pernyataan terakhir, kami semua dari Summerland. Jadi, JW Company memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu ketiga perusahaan tersebut dalam kesulitan mereka. Begitu pengumuman ini keluar, Harbor Stocks meledak. Pengumuman ini terlihat sentimental dan benar tidak peduli siapa yang membacanya. Itu adalah pengumuman untuk membantu teman-teman di masa-masa sulit dan penuh dengan moralitas dan kemanusiaan. Itu adalah gerakan yang menyentuh untuk membantu Von Group, Hop Group, dan Atticus Group ketika mereka dalam kesulitan. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang bersorak karena JW Company begitu kuat dan baik hati, bahkan ada yang mengklaim bahwa JW Company adalah model komunitas bisnis generasi berikutnya. Namun, ketika pengumuman itu sampai di New York dan di mata Half the Harbor Langdon dan gengnya, mereka sangat jijik hingga ingin muntah. Bajingan itu, mata Sawyer merah saat dia menatap pengumuman di layar. Dia sangat marah sehingga dia ingin menarik Jasper keluar dari layar dan mengulitinya hidup-hidup. Kennedy, yang selalu membanggakan dirinya sebagai elit dari kelas atas, mau tidak mau bersumpah saat ini. Sementara itu, kelopak mata Half the Harbor Langdon berkedut, dan dia berkata, pengumuman yang tidak merugikannya telah mengubah banyak upaya kami menjadi lelucon. Alasan mengapa ketiga perusahaan secara bersama-sama merilis berita negatif adalah karena mereka menganggap nilai saham perusahaan mereka yang besar dapat mempengaruhi tren pasar sampai batas tertentu. Oleh karena itu, mereka berusaha agar nilai mereka sendiri terjun dan agar pasar ikut terjun bersama mereka. Ketika harga saham perusahaan mereka jatuh, nilainya pasti akan turun, tetapi ini semua adalah kerugian buku. Jika harga saham perusahaan naik di masa depan, kerugian ini akan hilang sama sekali. Yang paling penting adalah mereka bisa mendapatkan uang sebagai ganti penurunan pasar, yang juga merupakan tujuan mendasar dari upaya keras mereka untuk melakukan banyak hal selama periode ini. Namun, segera setelah pengumuman JW Company dibuat, pasar Harbor Stocks yang selalu berubah segera pulih kembali. Dengan fondasi JW Company dalam melakukan berbagai langkah besar dan bekerja sama dengan raksasa sebelumnya, namanya sudah sangat populer di Harbor City sehingga tidak ada yang meragukan kekuatannya. Maka, ketika JW Company menyatakan kesediaannya untuk membantu tiga perusahaan dengan sepenuh hati, saham tiga perusahaan yang anjlok tajam itu diangkat oleh para spekulan yang berusaha mengambil untung dari mereka. Pada saat ini, seluruh Harbor Stocks telah menyaksikan kekuatan kelompok spekulan ini. Mereka tidak hanya menghentikan kerugian dari tiga perusahaan, tetapi hanya dalam beberapa menit, mereka juga maju dengan kemajuan penuh kemenangan.
Di mata banyak spekulan, JW Company kini menjadi perusahaan swasta paling makmur dan terkuat di daratan. Itu bahkan bisa mewakili kehendak daratan sampai batas tertentu. Selama JW Company membantu ketiga perusahaan ini, itu berarti daratan tidak akan membiarkan Harbor Stock jatuh. Oleh karena itu, bukankah membeli saham ketiga perusahaan tersebut saat ini sama saja dengan menghasilkan uang tanpa usaha? Di bawah godaan kepentingan ini, kelompok spekulan ini tiba-tiba membuat logika ini konsisten. Jadi, Harbor Stocks membuktikan satu hal kepada dunia dengan apa yang sekarang menjadi fakta yang sulit. Ada begitu banyak orang kaya di Harbor City. Di bawah kepemimpinan ketiga perusahaan tersebut, seluruh Harbor Stocks dengan cepat berubah dari pembukaan rendah menjadi pembukaan rendah dan penutupan tinggi. Harga pasar langsung melonjak ke atas, dan tren panas ini menyebabkan efek bola salju. Semakin banyak uang panas terus mengalir ke Harbor Stocks di bawah premis bahwa investor dan investor retail percaya bahwa situasi pasar yang ideal ada tepat di depan mereka, dan itu akan sangat menguntungkan. 8.950 poin. Sentuhan ketakutan muncul di wajah Sawyer. Dia memandang Half the Harbor London dan berkata, Harbor Stocks telah memulihkan kerugian sebelumnya dan bahkan 8 poin lebih tinggi dari poin pembukaan. Jika situasi ini berlanjut dan mencapai 9.100 poin, kita akan bangkrut. Apa yang harus kita lakukan? Kennedy tampak serius saat dia menatap Harbor Stocks dengan tegas. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tiba-tiba menyesalinya pada saat ini. Secara impulsif menyingkat Harbor Stocks dengan dua orang ini mungkin adalah pilihan terbodoh yang pernah dia buat. Meskipun semua orang tahu bahwa Sawyer hanya mengatakan bahwa mereka akan bangkrut, bagaimanapun juga, mereka bukan anak-anak, dan mereka memiliki latar belakang keluarga kaya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Ada jalan keluar, tetapi kerugian besar tidak dapat dihindari. Aliansi mereka baru saja dimulai dan mereka telah bertemu Waterloo mereka. Bagaimana mereka menghadapi Jasper di masa depan? Bisakah mereka menang? Memikirkan hal ini membuat ekspresi Kennedy menjadi semakin tidak menyenangkan. Dia memandang London Half the Harbor dan berkata dengan lembut, "Yo, kita harus mengambil tindakan. Jika ini terus berlanjut, itu sama saja dengan bunuh diri." Separuh Harbor London perlahan menggosokkan jam tangan Citizen lama di pergelangan tangannya. Dia sengaja mempresentasikan arlojinya di depan media berkali-kali untuk membangun citra hemat di depan orang lain. Dia mengerti bahwa dalam masyarakat ini, orang miskin selalu menjadi mayoritas, dan bagi orang kaya, cara terbaik untuk membuat orang miskin menjadi rela dieksploitasi adalah dengan membuat mereka berpikir bahwa kehidupan orang kaya sebenarnya adalah bagaimana disajikan dan tidak jauh lebih baik daripada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa Half the Harbor London memiliki sepotong Citizen yang telah dipakai selama beberapa dekade, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah salah satu pelanggan terbesar Patek Philippe di Tera. Setengah dari Harbor London, yang telah bermain dengan hati orang-orang hampir sepanjang hidupnya, tiba-tiba menemukan bahwa ada seorang pemuda yang tidak lebih buruk darinya dalam hal ini. Pengumuman itu hanya memiliki beberapa kata dan itu benar-benar bermain dengan hati manusia. Separuh pelabuhan London menghela nafas pelan dan berkata, kalimat tanpa berpikir ini membingungkan Sawyer dan Kennedy. Sawyer, yang lebih tidak sabar, mengerutkan kening dan berkata, "Yo, ini bukan waktunya untuk mengeluh tentang hal-hal semacam ini. Kita harus membuat rencana dengan cepat. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian kita. Tidak ada cara yang lebih baik." Separuh pelabuhan London berkata perlahan, "Tidak peduli seberapa banyak yang kita katakan atau lakukan, niat kita akan lebih jelas. Setelah kami benar-benar mengungkapkan tujuan kami mengosongkan Harbor Stocks kepada semua orang, apakah menurut Anda kami akan mampu berdiri tegak di komunitas bisnis global keturunan Somer, apalagi Harbor City dan daratan? Ini sama saja dengan kejatuhan, dan inilah yang paling ingin dilihat Jasper." Kennedy tidak bisa tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Half the Harbor London. Dia bertanya, "Jadi kita harus duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa?" Pertama, kami akan mengumumkan nama masing-masing perusahaan yang menolak apa yang disebut bantuan Jasper. Kalau begitu, aku akan mengajakmu menemui seseorang, kata Half the Harbor London setelah ragu-ragu. Kennedy dan Sawyer saling memandang dan bertanya, "Siapa?" Soro, setengah dari pelabuhan London tampaknya telah mengambil keputusan saat dia berkata, "Bukannya kita mengkhianati mereka, tetapi mereka mengkhianati kita terlebih dahulu. Karena kita ingin melakukan ini, kita harus melakukannya secara menyeluruh. Apa salahnya bekerja sama dengan Wall Street? Setelah kita mengalahkan Jasper, semua ketenaran, kekayaan, dan status akan kembali." Jasper tidak membuang terlalu banyak energi untuk Half the Harbor London dan liga kecilnya atau Harbor Stocks. Bukannya dia tidak terlalu memperhatikan Half the Harbor London, tapi itu karena Harbor Stocks hari ini hanya bisa dianggap sebagai pasar kecil pelengkap dibandingkan dengan Asares domestik dan Nasdaq dan Dow Jones Amerika Serikat.
Jika dia bisa menang di pasar saham domestik dan Nasdaq dan Dow Jones di New York, dia tentu tidak perlu khawatir tentang pasar kecil ini. Selain itu, kolam yang hampir kering tidak bisa membuat terlalu banyak ombak, tidak peduli berapa banyak orang yang menjatuhkannya. Beberapa rencana B yang dibuat Jasper sudah cukup untuk mengatasi semua keadaan darurat. Oleh karena itu, Jasper dengan cepat mengerahkan seluruh energinya ke pasar asare domestik yang telah memulai perdagangan. Lebih tepatnya, dia fokus pada situasi keuangan domestik secara keseluruhan. Meski secara mental sudah siap, Jasper mau tak mau mengernyitkan alisnya saat data pembuka keluar. Situasinya jauh lebih buruk dari yang dia kira. Pasar asare dibuka pada 2.449 poin dan turun 15 poin. Titik saat ini adalah 2.434 poin. Beberapa sektor penting yang mengambil sebagian besar pasar semuanya jatuh. Industri ringan seperti pakaian dan tekstil paling banyak jatuh, dan yang melawan pasar dan berhasil semuanya adalah perusahaan yang berhubungan dengan makanan. Pasar dibuka selama 5 menit dan volume perdagangan global melebihi 120 miliar somer dollars. Sejumlah besar uang berpindah tangan dengan panik, tetapi harga saham terus jatuh. Saat ini 82 saham sudah mencapai batas ke bawah, 103 saham sudah turun lebih dari 5%. Namun, sebagai sektor kecil, sektor makanan memiliki total 48 stok di mana lebih dari 20 stok naik, dan 3 di antaranya telah mencapai batas harian. Tren pasar saham hampir seluruhnya dipengaruhi oleh pasar berjangka. Penurunan industri ringan ini disebabkan oleh anjloknya harga produk berjangka seperti kapas sementara harga berjangka bahan makanan terus naik. Bas melaporkan sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Jasper. Kemudian, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Lain, peningkatan rata-rata bahan makanan saat ini telah melebihi 8%. Menurut penelitian dan analisis tim kami tentang fluktuasi harga biji-bijian internasional dalam beberapa tahun terakhir, setelah harga biji-bijian di pasar keuangan naik selama lebih dari 3 hari perdagangan berturut-turut atau tingkat kenaikan melebihi 10%, itu akan mempengaruhi harga perdagangan spot di pasar. Beberapa distributor makanan sudah menimbun barang. Semua orang memahami prinsip membeli rendah dan menjual tinggi dalam bisnis. Saat ini, harga makanan kemungkinan akan mengantarkan gelombang kenaikan. Secara alami, spekulan akan menimbun terlebih dahulu dan menunggu sampai harga lebih tinggi sebelum pengiriman dan panen. Ini adalah operasi ekonomi dan juga sifat dasar manusia. Jadi, Jasper tidak terkejut. Soros bertekad untuk mengambil tindakan terhadap harga pangan domestik. Nada bicara Jasper agak berat. Dia berkata, saat ini, negara kita adalah negara terpadat di dunia dengan populasi penuh 1,2 miliar. Permintaan pangan sangat besar. Kami baru saja lepas dari ketergantungan impor pangan dalam beberapa tahun terakhir, jadi jika mereka ingin menggoyahkan fondasi sosial kami secara cepat dan efektif, bahan makanan akan menjadi pilihan terbaik. Para pang dari Amerika Serikat itu tidak mempelajari menara kembar mereka yang baru saja dibom, melainkan mereka memutuskan untuk memutar otak untuk mempelajari kondisi dan budaya nasional negara kita. Jasper agak tidak berdaya. Preferensi orang Somerland untuk tanah dan makanan adalah gen paling mendalam yang terkubur di tulang mereka. Pepatah makanan adalah Tuhannya rakyat bisa menggambarkan hal ini dengan sempurna. Sepanjang sejarah Somerland, dinasti mana yang tidak diambil alih karena rakyatnya tidak bisa hidup dan tidak punya makanan untuk dimakan. Orang-orang Somerland adalah yang paling patuh. Selama mereka makan, mereka tidak akan memikirkan pemberontakan. Namun, pada saat yang sama, orang-orang Somerland juga yang paling kejam. Mereka akan membunuh siapa saja yang meninggalkan mereka tanpa makanan. Meskipun situasi saat ini tidak begitu serius, dalam menghadapi basis populasi yang besar, bahkan kenaikan harga pangan sebesar 1 sen pun akan menyebabkan gejolak besar dan keresahan di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, Jasper tahu betul bahwa langkah Soros benar-benar menghantam Somerland di tempat yang menyakitkan. Lindung nilai. Jasper berkata, lindungi produk berjangka bahan makanan di pasar. Kami akan melakukan short kemanapun Soros melakukan long. Bas terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Lain, jika Anda melakukan ini, tekanan keuangan akan sangat besar. Saat ini, arus kas CW telah mencapai garis kehati-hatian dan tidak ada lagi dana yang dapat ditarik. Apakah Anda pikir kami menyelenggarakan forum ekonomi itu tanpa alasan? Saatnya menggunakan modal swasta. Buka posisi lindung nilai terlebih dahulu untuk mengirim sinyal ke pasar dan akan ada dana untuk mengikutinya. Nada bicara Jasper ringan, tapi ekspresinya sangat serius. Dia berkata, orang-orang ini lebih pintar dari yang lain. JW telah melakukan cukup banyak, tetapi JW bukanlah brankas emas. Bahkan jika kita, berapa banyak brankas yang bisa diisi oleh uang yang dikeluarkan JW? Mereka semua mengerti bahwa jika JW jatuh sekarang, semua orang akan habis. Lakukan saja dan lihat reaksi pasar. Dengan itu, Bas berhenti berbicara omong kosong dan segera bangkit untuk mengatur transaksi.
Efisiensi tim profesionalnya sepenuhnya ditunjukkan pada saat ini, belum lagi tim ini telah mengalami serangan pasar keuangan Amerika Serikat. Dalam hal pengalaman, efisiensi, dan eksekusi, tidak ada seorang pun di Summerlin yang bisa menandingi mereka. Di pasar perdagangan berjangka, pesanan jual yang sangat mencolok dan menarik muncul dalam pesanan pembelian yang spektakuler di sektor biji-bijian. Jumlahnya tidak besar, hanya 10 juta Sommer dollars. Pesanan pendek 10 juta muncul pada berbagai subkelompok bahan makanan seperti gula dan kedelai pada kelompok bahan makanan utama. Meskipun pesanan singkat 10 juta ini ditelan oleh pasar dalam sekejap, itu seperti lampu sinyal paling mencolok dalam kegelapan yang diluncurkan dari kota Nauritus, menerangi wilayah yang luas. Jauh di Malaya, Robert yang baru saja tiba di kantornya langsung mendengar laporan bawahannya tentang hal itu. Tuan, sesuai instruksi Anda, kami telah mengawasi pasar berjangka domestik di Summerlin. Saat pasar berjangka dibuka, harga produk berjangka biji-bijian domestik Summerlin melonjak, tetapi baru saja, ada pesanan short selling 10 juta dolar Sommer untuk gula. Karena Anda telah menginstruksikan agar kami segera melaporkan kepada Anda begitu ada pesanan jual lebih dari 1 juta di pasar beli, jadi kami tidak berani membuang waktu. Ini baru saja terjadi, jadi apakah Anda punya instruksi? Robert mengangkat tangannya dan sekretaris di sampingnya segera mengeluarkan dokumen dari tas kerjanya. Robert menyerahkan file itu kepada bawahannya dan berkata, ikuti perintah yang disebutkan di sini. Ini adalah pemahaman diam-diam antara aku dan bocah itu. Dia telah memberi saya sinyal, maka Kelly Group dan Coyle Brothers Group akan bekerja sama sepenuhnya dengannya. Bawahan itu melirik isi file. Tidak banyak yang tertulis di sana dan hanya ada beberapa baris, tetapi semuanya membuatnya takut. Tuan, ini. Robert menepuk pundaknya dan berkata, Josh, kamu akan selalu memiliki rumah jika kamu memiliki negaramu. Coyle akan selalu menjadi milik Summerlin. Lihat perusahaan saya, siapa di antara mereka yang memiliki kekuatan nyata yang bukan keturunan Sommer, termasuk Anda sendiri. Karena saya selalu percaya bahwa orang yang bukan jenis saya akan memiliki pola pikir yang berbeda dan mereka akan mengatakan itu adalah chauvinisme atau nasionalisme. Namun, saya memutuskan perusahaan saya, dan tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang siapa yang saya pekerjakan. Dan satu hal lagi. Saya suka mempekerjakan orang keturunan Sommer bukan karena saya tidak suka orang asing, tetapi yang paling saya benci adalah orang-orang yang bertingkah seperti orang barat dan menganggap mereka superior. Dalam menghadapi masalah besar seperti itu, sedikit kerugian jangka pendek bukanlah apa-apa. Saya harap Anda bisa mengerti itu. Josh mengangguk dengan serius sambil menatap wajah Robert dan berkata, Pak, saya mengerti. Saya akan menyampaikan apa yang Anda katakan kepada semua orang di sekitar saya. Baiklah, kembali bekerja. Saat Robert berjalan ke kantornya sambil dikelilingi oleh sekelompok orang dengan tangan di punggungnya, Josh segera mengikuti instruksi Robert untuk menjalankan apa yang dia minta. Dengan itu, Kelly Group, salah satu pemasok gula terbesar di dunia, memprakarsai 3 acara besar. Masing-masing dari 3 peristiwa besar ini menyebabkan sensasi besar. Pertama, Kelly Group menginvestasikan 10 miliar Sommer dollars untuk diinvestasikan di pasar berjangka Summerlin. Alasannya adalah karena Kelly Group percaya bahwa pasar berjangka gula domestik Summerlin memiliki margin keuntungan yang besar dan cocok untuk short selling. Kedua, Kelly Group mengumumkan bahwa output pasokan gula ke negara-negara barat akan berkurang 60% tahun ini dan bagian dari output ini akan digunakan untuk memperluas pasar domestik di Summerlin. Ketiga, Kelly Group akan menyelidiki pasar domestik Summerlin dengan tujuan untuk membangun 2 pabrik pengolahan dan pemurnian gula dan minyak nabati di daratan Summerlin. Total rencana investasi untuk itu tidak kurang dari 5 miliar Sommer dollars. Makna gabungan dari ketiga pesan ini sederhana dan jelas. Ayah mengetahui bahwa Anda orang barat tidak dapat diandalkan, dan kami tidak dapat menghasilkan uang dari berbisnis dengan Anda. Sekarang, ayah telah menemukan tempat baru dan lebih baik untuk menghasilkan uang di Summerlin. Jadi, ayah akan pergi untuk menghasilkan banyak uang. Ini, dikombinasikan dengan pasar keuangan berjangka saat ini di Summerlin, yang telah menarik perhatian semua kekuatan, berhasil menghasilkan beberapa perubahan halus. Dari keyakinan Kelly Group bahwa pasar daratan Summerlin menguntungkan, itu menjadi, cek Anda bajingan, Anda ingin mengendalikan harga makanan Summerlin. Sudahkah Anda bertanya kepada Kelly Group? Apakah Anda pikir semua orang di Summerlin sudah mati? Dunia luar segera menemukan bahwa Kelly Group tidak hanya membuat janji kosong. Begitu pengumuman itu dibuat, 6 kapal pesiar bermuatan penuh yang sudah setengah jalan ke Eropa segera berbalik dan bergegas kembali ke Summerlin. Ini mengejutkan mitra hilir yang menunggu untuk menerima barang di Eropa. Selain kerugian biaya transportasi, ganti rugi wan prestasi juga tidak sedikit. Bahkan jika Kelly Group adalah bisnis besar, mereka tidak bisa memainkan trik kotor seperti itu, bukan?
Beginilah cara Kelly Group melakukan berbagai hal, dan mereka dengan hati-hati menghubungi distributor ini untuk menegosiasikan pembayaran kompensasi atas pelanggaran kontrak. Mengenai hal ini, para distributor tersebut tidak bisa banyak mengintip. Meskipun mereka kehabisan stok, mereka bisa mendapatkan kompensasi dan masih menghasilkan banyak uang. Adapun kenaikan harga produk gula di pasar lokal Eropa akibat putusnya pasokan secara tiba-tiba, bisa saja dipulangkan dari tempat seperti Brazil. Mereka tidak memanipulasi harga bahan makanan di Summerland, jadi jika seseorang mati, itu adalah pelawak terkutuk dari Amerika Serikat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.